mahasiswa yang ya, mahasiswa yang baru bergabung 32 berarti ya. Karena di sini ada mohon maaf mungkin Pak Andi hari ini tidak akan bisa memberikan perkuliahan, dibantu oleh saya di sini. Mahasiswa kelas ini ada berapa orang ya? Kenapa baru sedikit yang join atau memang ikut di hari Rabu? Yang hari ini ada berapa mahasiswa? Ini baru masuk nih 41. Ini kelas A kan ya? Iya, di kelas A kemarin pendataan terakhir ada 59 orang, Ibu. 59. 60, Ibu. Yang kemarin di kelas yang hari Rabu 60 lebih. Karena mungkin ada banyak kakak kelas yang ngontrak juga ya. Ya. Oke, kalau begitu kita mulai saja perkuliahan hari ini. Seperti biasa, perkuliahan diawali di Zoom, kemudian akan berlanjut di WAG. Silakan kalian memberikan komentar. Oke, ada 60 orang. Silakan kalian memberikan komentar di WAG ya terkait apa yang dipaparkan oleh kami di sini, bukan berupa pertanyaannya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Suirta. Untuk itu saya izin untuk share dulu untuk materi kuliah hari ini. Mungkin minggu lalu baru ada pengantar ya terkait tentang mata kuliah apa yang deskripsi ya terkait mata kuliah ini, sejarah Orde Baru sampai Reformasi ya. Pak Esa, apa saya bisa share screen? Boleh Ibu, sebentar biar saya cek dulu. Ya. Sudah bisa Ibu, sudah bisa share screen. Ya, hatur nuhun Pak Esa. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Terlihat, Bu, sudah. Sudah terlihat Bu. Iya. Sudah, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya. Ada yang sinyalnya kurang baik ya. Ibu terdengar nggak suara Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu, jelas. Nah, sesuai dengan apa yang ada di dalam RPS, rencana perkuliahan semester, bahwa di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana masa transisi atau proses peralihan dari masa Orde Lama menuju kepada masa Orde Baru. Tentu saja hal itu pasti akan terkait dengan peristiwa yang mungkin sudah sangat kita ketahui ya, apalagi kalau anak sejarah itu sudah tahu betul terkait peristiwa G30 SPKI ya. Kita lihat slide berikutnya ya. Oke. Di sini ada kronologis ya. Saya menyebutkan angka tahun yang memang ini tanggal-tanggal penting terkait dengan masa transisi bagaimana adanya peralihan ya kekuasaan
Kalau Pak Andi bilang kenapa ada orde baru ya karena ada orde lama ya. Lama kemudian ada yang sesuatu yang berbeda jadi disebut baru gitu ya. Oke, di sini diawali dengan tanggal 30 September 1965 yaitu terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Ya. Lalu di tanggal berikutnya ini kronologi singkatnya ya. Saya tidak dulu akan menceritakan, tetapi saya akan menyebutkan tanggal-tanggal dulu terkait dengan adanya perpindahan ya, peralihan masa ya kekuasaan dari tangan Soekarno kepada Soeharto. Lalu di 11 Maret 1966, Letjen Soeharto menerima Super Semar dari Presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan. Di 12 Maret 1966 dengan memegang Super Semar, surat perintah 11 Maret, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Kemudian di tanggal 22 Februari 1967, Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Kemudian di tanggal 7 Maret 1967, melalui sidang istimewa MPRI, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR dan hasil pemilu. Lalu di 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi Presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mulai lahirnya era Orde Baru. Nah, ini kronologis masa transisi ya dari 1966 lah kurang lebih sampai 1967 yang ditandai dengan adanya peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Oke, berikutnya. Nah, ada peristiwa apa saja di masa transisi itu? Di sini ada beberapa catatan peristiwa di sekitar masa transisi tersebut. Ya, di mute dulu ya. Nah, ada lahirnya kesatuan aksi yang terjadi di Jakarta. Nah, kesatuan aksi di Jakarta ini dilatar belakangi oleh tuntutan penyelesaian bagi para pelaku G30 SPKI. Ada tuntutan ya, aksi bahwa harus diselesaikan bagi para, artinya menuntut bahwa siapa yang menjadi dalang dari peristiwa gerakan 30 September ini harus segera diselesaikan, dituntaskan. Nah, aksi ini dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa. Ada kami, kemudian ada pemuda, ada KAPI ya, kemudian ada kalau KAPI pemuda-pemuda, kalau KAPI itu pelajar, kemudian muncul pula ada KABI, buruh, Kesatuan Aksi Para Buruh Indonesia, kemudian ada KASI, kelompok aksi sarjana Indonesia, ada KAWI, ya, kelompok aksi wanita Indonesia, dan bahkan ada KAGI, ya, kelompok aksi guru Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu Front Pancasila yang menentang adanya G30 SPKI itu. Ya. Oke, kita lihat berikutnya. Halo Ibu, mohon maaf. Kendala jaringan ya sepertinya. Sepertinya Ibu terlempar ya. Iya, dan
Sayanya terlempar ya. Iya, Bu. Dari pagi sinyalnya memang kurang baik kalau di rumah seperti ini. Mohon maaf, tadi juga habis kuliah prasejarah juga hilang timbul sebentar. Saya izin share lagi. Mohon maaf. Oke. Tadi sampai di sini ya. Ya, ada aksi Tritura ya di sini 3 tuntutan rakyat yang dipelopori oleh kami dan KAPI pada tanggal 10 Januari di sini 1966 kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung di dalam Front Pancasila memenuhi halaman DPR GR ya, dulu masih ada istilah DPR GR, dan mereka menyampaikan 3 tuntutan rakyat itu kepada pemerintah yang berisi pertama ya bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Kemudian yang kedua pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat di dalam G30 SPKI. Kemudian yang ketiga adalah penurunan harga dan perbaikan ekonomi. Karena situasi di masa berakhirnya kepemimpinan Soekarno di era Orde Lama tentu saja diwarnai dengan bukan hanya masalah G30 SPKI itu, tapi juga bagaimana situasi ekonomi menjadi tidak stabil, sehingga menjadi banyak faktor yang menyebabkan masa Orde Lama atau kekuasaan Soekarno itu akhirnya berakhir ya. Nah, ini menjadi sebuah tuntutan rakyat yang memang dipelopori oleh kami dan KAPI. Nah, ini ada perubahan kabinet oleh Presiden Soekarno. Nah, perubahan kabinet tidak memuaskan hati rakyat ya, karena memang dengan adanya peristiwa G30 SPK ini tentu saja membuat resah ya hati seluruh rakyat Indonesia melihat banyak korban yang dan korbannya itu adalah dari kalangan TNI ya, meskipun ada beberapa yang selamat dan itu yang menjadi mungkin keresahan bagi pihak PKI pun ya. Nah, di dalam kabinet banyak tokoh yang diduga terlibat di dalam G30S itu, maka pelantikan kabinet Dwikora yang disempurnakan di tanggal 24 Februari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran dan sampai bentrok di sekitar Istana Merdeka. Itu yang terjadi pada tanggal 24 Februari 1966. Lalu di sini ada tokoh mungkin yang sudah sangat familiar di telinga kita, ada mahasiswa UI ya, yang bernama Arif Rahman Hakim. Beliau tewas tertembak oleh Resimen Cakrawirawa Presiden sebagai panglima komando yang mengatakan bahwa Ganjang Malaysia membubarkan kami. Ya, saat itu memang sedang ada konfrontasi juga dengan Malaysia sehingga sebetulnya pihak PKI pun memanfaatkan situasi itu ya, seperti melatih para pasukannya untuk mengatakan akan mengganjang Malaysia ya, padahal ternyata membina pasukannya ya untuk melakukan gerakan G30 SPKI ya. Nah, di sini berkaitan dengan Super Semar sebagai sebuah tanda yang menjadikan atau mengantarkan sosok Soeharto menjadi seorang presiden. Nah, tanggal 11 Maret 1966 berlangsung sidang kabinet Dwikora. Nah, di tengah persidangan tersebut Soekarno menerima laporan bahwa Istana Bogor itu dimasuki pasukan yang tak dikenal. Nah, oleh karena itu Soekarno pergi ke Istana Bogor untuk memastikan, dan Presiden Soekarno memutuskan untuk memberikan surat perintah kepada Letjen Soeharto saat itu ya, kronologisnya. Singkatnya ya, mungkin Anda bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Nah, pemberian surat pada Letjen Soeharto merupakan pemberian sebuah kepercayaan dan sekaligus wewenang kepada Soeharto untuk mengatasi sebuah keadaan yang memang tidak kondusif saat itu ya. Nah, surat perintah 11 Maret ini berisi perintah kepada Letjen Soeharto atas nama Presiden, Panglima Tinggi ABRI, kemudian pemimpin besar revolusi, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintahan. Nah itu ya, karena situasinya memang sudah sangat tidak kondusif, bagaimana bisa menjaga kewibawaan presiden? Tentu saja Soekarno memberikan surat perintah 11 Maret ini kepada Letjen Soeharto. Nah, dikeluarkannya Super Semar ini, ya inilah yang menjadi babak baru ya, memulai babak baru di dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu adanya Orde Baru.
Ya, mengapa bisa seperti ini? Tentu saja banyak kontroversi ya, yang bahkan mungkin sampai hari ini juga kita tahu apakah kabarnya surat perintah 11 Maret yang aslinya ada atau tidak, itu ya kadang menjadi sebuah kontroversi gitu ya. Oke. Nah, memasuki tahun 1966, di sini saya katakan terjadi sebuah dualisme kepemimpinan nasional, sehingga sosok Soeharto seolah-olah menggantikan posisi Soekarno, meskipun sebetulnya ya belum dianggap resmi sebagai presiden. Nah, memasuki tahun 1966 terlihat sebuah gejala krisis kepemimpinan ya, gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah kepada dualisme kepemimpinan. Nah, Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun kalah pamor gitu ya. Pamornya telah merosot gitu ya, karena Soekarno dianggap tidak aspiratif, kemudian dia tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat, kemudian apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu adalah mendesak agar PKI itu dibubarkan gitu ya. Namun pada kenyataannya Soekarno masih keberadaan Partai Komunis Indonesia gitu ya. Bahkan ada sebuah jargon politiknya Nasakom ya, yang menyebabkan masyarakat menganggap bahwa Soekarno juga ternyata seperti mendukung adanya keberadaan komunis gitu ya di Indonesia, sehingga pamor sosok Soekarno yang dianggap the founding father gitu ya, yang sangat yang karismatik gitu ya, pada saat di tahun itu setelah kejadian G30 SPKI sirna gitu ya, seperti memudar gitu. Kalau sirna tidak sih ya, seperti memudar dengan keberadaan muncul sosok Soeharto yang kita anggap sebagai pahlawan saat itu ya, menyelesaikan permasalahan menghadapi G30 SPKI, kemudian meredam situasi yang sangat chaos gitu ya, yang sangat tidak kondusif, berusaha meredam itu sehingga sosok Soeharto menjadi sebuah sosok baru yang pamornya naik gitu ya. Dan sampai hari ini mungkin Soeharto di hati masyarakat Indonesia masih sangat kental sekali gitu ya. Bahkan kalau melihat situasi pasca reformasi dengan situasi yang masih krisis, banyak tidak pemerataan ekonomi, kadang kita suka merindukan gitu ya, lebih baik enak zaman tuh gitu kan. Ada banyak meme yang beredar gitu ya di truk gitu ya, kemudian saya lihat stiker-stiker piye kabare gitu kan ya, bangsaku gitu ya, rakyatku. Nah, hal-hal itu memang sangat dirindukan gitu ya, sosok Soeharto sampai hari ini menjadi sosok yang betul-betul juga karismatik seperti Soekarno ya. Itu. Anda waktu Presiden Soeharto menjabat sudah lahir? Belum, Bu. Belum. Gilang lahir tahun berapa? 2001. 2001, sudah lengser ya, sudah era reformasi ya, Anda lahir. Berarti ini Anda generasi reformasi ya. Tapi bukan angkatan corona ya, kalau tadi mahasiswa baru angkatan corona. Ya, jadi memang tahun 97 ya, 98 itu ya akhir di mana masa reformasi ya. Saya itu waktu masih SMP ya. Jadi saya merasakan betul bagaimana meskipun saya masih kecil tapi masih rasanya nikmat sekali gitu ya hidup di masa Soeharto. Nanti mungkin Andi akan banyak bercerita tentang bagaimana situasi era Orde Baru dengan segala dinamikanya, dengan plus minus di setiap kepemimpinan presiden ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini tadi ya, kembali lagi bahwa memang Soekarno dianggap tidak aspiratif gitu ya terhadap tuntutan masyarakat terkait dengan ingin dibubarkannya Partai Komunis Indonesia gitu ya. Nah, sementara di sisi lain Soeharto setelah mendapatkan surat perintah 11 Maret itu dari Presiden Soekarno, sehari sesudahnya itu langsung membubarkan PKI. Maka namanya semakin populer. Nah, jadi apa yang menjadi kehendak rakyat itu dikabulkan gitu ya. Ketika mendapatkan mandat itu, Soeharto berani mengambil keputusan itu. Ya, itu yang dinanti-nantikan oleh rakyat. Makanya rakyat langsung jatuh hati kepada sosok Presiden Soeharto ya. Nah, di dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban super semar ini diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera saat itu.
ya. Nah, adanya dualisme kepemimpinan nasional akhirnya menimbulkan sebuah pertentangan politik di dalam masyarakat, ya, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto, ya, sehingga bayangkan oleh kalian bila mana di dalam satu negara itu ada dua matahari, gitu, ya, ada dua matahari yang sama-sama bersinar, gitu ya, yang sama-sama menerangi, sehingga kita sebagai rakyat akan punya pandangan yang mungkin kita akan lebih memandang yang mana, gitu ya. Apalagi saat itu masih tetap banyak pendukung Soekarno dan ada juga pendukung-pendukung baru yang memang kebanyakan jatuh hati kepada sosok Soeharto. Sehingga dualisme kepemimpinan nasional ini dianggap menjadi sesuatu yang sangat tidak sehat di dalam sebuah negara. Ya, tadi seperti ada dua matahari, rakyat mau mengiblat kemana, presidennya Soekarno, tetapi semua instruksi kan berada di tangan Soeharto. Nah, itu yang membuat kondisi negara semakin tidak stabil dari sisi politik, dari sisi kehidupan ekonomi, sosial, budaya juga terpengaruh dengan kondisi politik yang tidak mapan, tidak stabil seperti itu, ya. Kemudian di dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli tahun 1966 memutuskan, ya, menjadikan Super Semar ini sebagai ketetapan TAP MPRS, ya, dengan dijadikannya Super Semar ini sebagai secara hukum Super Semar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu, gitu ya, oleh Presiden Soekarno. Jadi ditetapkan itu di dalam MPRS, ya, di saat itu, sehingga tidak bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Jadi mempertahankan sosok Soeharto saat itu sebagai pemimpin sementara, ya, saat itu, ya, hingga akhirnya ya diadakanlah nanti pemilu yang memilih Soeharto sebagai presiden dan mengawali adanya era Orde Baru itu, ya, itu. Oke. Nah, di sini, ya, kemudian pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto akhirnya dilantik, ya, menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS saat itu Jenderal Abdul Haris Nasution, ya, sosok yang memang selamat saat itu, ya, dari sasaran serangan G30S PKI, ya. Jadi ingat, tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto akhirnya dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia, ya. Nah, setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum kelima MPRS. Itu kronologi waktunya. Kemudian juga melalui TAP MPR tahun 1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu akhirnya, ya, melalui pemilihan umum. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Nah, itu mungkin itu adalah sebuah rangkaian kronologi singkat lahirnya era Orde Baru yang mungkin ini menjadi sebuah sudah pengetahuan umum, artinya pengetahuan kalian, entry behavior, Anda sudah tahu semua bahwa perpindahan kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto itu menjadi sebuah cerita sejarah yang sangat apakah dikatakan kelam, apakah dikatakan sejarah yang suksesi kepemimpinan, ya, bisa saja tergantung melihat sudut pandang dari mana kita melihatnya, ya. Nah, karena kalau bagi kita adanya peristiwa G30S PKI menjadi sebuah sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, gitu ya. Bagaimana bahkan sampai hari ini pun selalu banyak kontroversi yang mengatakan tentang siapa dalang dari G30S PKI ini, ya. Mungkin kalau berbicara tentang kontroversi bukan sekarang, mungkin di forum ini kita bisa berdiskusi di lain waktu tentang siapa, karena banyak versi, ya, yang mengatakan apakah Soekarno di dalam semua ini, apakah ternyata Soeharto ternyata, gitu ya, sehingga dia bisa merebut kekuasaan dari Soekarno, atau memang PKI yang memang ingin menancapkan komunis di negara kita, ya, menggantikan
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ya, sehingga ya tanggal 1 Oktober selalu dikatakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, karena ingin memurnikan kembali bagaimana pentingnya dasar negara Indonesia yang berdasar kepada Pancasila, ya, 5 sila tersebut. Mungkin itu yang mengakhiri masa era Orde Lama dan muncullah era Orde Baru, ya. Lahirnya Orde Baru dengan sosok yang baru, yang sangat karismatik dan sangat di pamornya itu sangat tinggi, sangat dihargai oleh rakyatnya karena dianggap Soeharto itu tadi sangat menjadi pahlawan yang berjasa di masa penumpasan G30 SPKI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan singkatnya bagaimana proses peralihan dari era Orde Lama ke era Orde Baru. Itu ya, karena di dalam RPS yang akan disampaikan itu terkait itu, sehingga nanti Anda bisa berkomentar terkait bagaimana suksesi, kemudian bagaimana peristiwa khususnya G30 SPKI, ya, yang terjadi di masa peralihan masa Orde Lama ke Orde Baru tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Barangkali ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Rimba. Mohon maaf tidak bisa on cam kaitan dengan Kenapa sinyal, Bu. Rimba tidak bisa on cam? Emang Anda di mana? Anda namanya Rimba, jangan di hutan juga. Sinyalnya jangan seperti saya, putus-putus. Enggak, Bu. Saya di Bandung, tapi ini keluar terus, Bu, beberapa kali gitu, Bu. Baik, ya silakan. Ini, Bu, saya ingin bertanya perbedaan antara pejabat presiden sama presiden itu bagaimana, Ibu, ya? Apa? Dalam lahirnya Orde Baru, Bu. Ulangi, Rimba. Sebentar, Alif. Ini, Bu, dalam bagian lahirnya Orde Baru. Ini kan ada poin 1, 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden. Lalu setahun kemudian, tepatnya 27 Maret, setelah menjadi pejabat presiden selama 1 tahun, Soeharto dilantik menjadi presiden. Itu perbedaannya apa ya, Bu, antara pejabat presiden dengan presiden? Ya, oke, Rimba, Anda itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin Anda bagus ya menyimak apa yang saya tuliskan di sini, ya. Ini adalah bukan sesuatu yang sangat berarti ya sebetulnya, ya. Dilantik menjadi pejabat presiden Republik Indonesia, ya. Jadi mungkin teman-teman semua juga mahasiswa paham ya, maksudnya kan waktu peralihan di tahun 1967 itu kan masih memegang surat perintah 11 Maret itu, ya. Jadi sebetulnya sama-sama saja istilah presiden menjabat, ini saya saja yang tidak menuliskan itu, ya. Bukan berarti kan semua yang namanya jabatan, ya, presiden, menteri itu adalah jabatan. Ini hanya kesalahan penulisan saja, tidak ada permasalahan yang sangat signifikan, ya, Rimba. Itu saja. Ya, tidak ada yang menjadi perbedaan untuk itu, ya. Sama-sama diberikan jabatan, memangku jabatan, ya, baik itu sebagai presiden maupun waktu itu masih memegang mandat sebagai untuk menjaga stabilitas keamanan saat itu ketika ada surat perintah 11 Maret dari Soekarno dan dilantik sama-sama disahkan, ya, menjadi pejabat presiden di sidang umum MPRS. Jadi tidak ada sesuatu yang berbeda, ya, Rimba. Mohon maaf itu saya saja ya salah penyebutannya. Oke. Oh, ini sudah bisa dipahami ya, Rimba, ya? Paling ini, Bu, ya, perbedaannya itu tadi, Bu, legitimasinya. Iya, maksudnya lebih ke itu. Karena kan yang pertama itu dia mohon maaf kok, beliau memegang surat perintah 11 Maret dan itu menjadi sesuatu yang tadi dianggap dualisme kepemimpinan gitu, ya. Sebetulnya memang sah karena itu dari Presiden Soekarno, namun untuk memastikan sehingga tidak terjadi dualisme kepemimpinan maka dibutuhkan legitimasi atau legalitas dari MPRS, seperti itu saja. Ya. Oke, itu ya, Rimba. Siap, Bu. Ya,
Bisa dipahami. Oke. Sekarang sudah 10:01 seperti apa yang disampaikan oleh Pak Swirta di WAG bahwa perkuliahan kita hanya 30 menit saja dan berikutnya kita beralih ke WAG agar apa yang saya sampaikan secara singkat ini tentu saja menjadi bahan yang harus Anda lebih eksplor kembali ya, dan silakan Anda memberikan komentar di WAG, bukan berupa pertanyaan ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fauzian dan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kita beralih langsung ke WAG ya.